teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang teman-teman semuanya. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Selamat menonton energi hubungan kalian berdua ya. Seseorang yang saat ini bersama dengan kamu, seperti apa energinya ke kamu dan apa yang akan nanti kamu dapatkan ya. Mungkin beberapa hari atau beberapa lama belakangan ini ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu tentang dia. Nah, di sini ya mungkin ada clue dari apa yang sedang terjadi di hubungan kalian. Terima kasih banyak. Selamat menonton. Knight of Cups. Oke, ada Four of Cups, The Chariot, Queen of Cups. Ini mah kurang perhatian guys. Sayang sih dia mah sama kamu nih. Energinya dia sayang sampai tumpah-tumpah loh energi cintanya sama kamu. Tapi kurang perhatian aja gitu loh ya. Orangnya juga dia termasuknya baper ya. Oke, dia ke kamu ini sayang guys, sampai tumpah-tumpah. Beneran, serius, sayang banget sama kamu. Gitu. Dia memang tipe kayak penggoda ya. Di kartu tarot yang ini kayak penggoda dia ya. Jadi sama siapa aja tuh dia friendly gitu, baik gitu. Jadi orang-orang yang diperlakukan kayak gitu tuh banyak yang menaruh perasaan sama dia. So, kamu pasti banyak cemburu nih sama orang ini karena orang ini emang segitu menarik gitu. Guys, serius orang ini tuh penggoda. Ya. Ya, orang ini tuh mungkin kamu bisa lihat dari fisiknya terutama mata ya, ataupun juga paras wajah dia kayak seakan-akan dia ini kayak nggak jujur sama kamu ya, tapi dia sayang banget loh. Ini orang friendly loh, tapi sayangnya ya sama kamu besar. Nah, orang ini belakangan ini juga banyak sedih, banyak melamun karena kayak kurang perhatian dari kamu. Orangnya memang sibuk di sini kerja, lebih mementingkan kerja, lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih mementingkan karir ya, dan dia juga memberikan perhatian sama kamu gimana kamunya. Kalau kamu sering memberikan perhatian ke dia, dianya juga akan seperti itu. Jadi kayak cerminan gitu loh. Dia selalu nyontek kamu. Kalau kamu memperlakukan dia dengan sayang, dia memperlakukan kamu juga kayak gitu. Tapi kalau kamunya sering nyuekin dia, sekarang dia selalu ngikutin kamu, coba-coba untuk seperti itu. Bahkan kalau kamu sering banget nih kayak ngeblokir dia gitu, nanti dia yang nggak punya kebiasaan kayak gitu akan melakukan tindakan yang sama. Jadi energi dia ke kamu sayang guys ya. Mungkin kamu banyak cemburu karena melihat karakter dia dengan partnernya yang lain selain dengan kamu, kayak disamain, malah mungkin lebih baik kepada mereka. Itu menurut kamu ya guys ya. Dan terus aku lihat juga mungkin dari parasnya nih orang ini ya, seperti menggambarkan sosok yang mudah jatuh cinta gitu. Tapi emang orangnya ramah di sini. Bukan berarti orang ini gampang takluk sama orang lain ya, sama lawan jenis ya guys ya. Karena aku lihat di sini ada Four of Cup. Dia itu baperan loh ya, nggak gampang buat dia ini nerima ucapan dari kamu yang negatif. Langsung dirasa gitu sama dia, kepikiran gitu. Akhirnya apa? Dia selalu ngambil tindakan yang sama. Kalau kamu nggak memperdulikan dia, dia juga akan seperti itu. Kamu nggak akan komunikasi duluan, dia juga nggak akan komunikasi duluan. Jadi kayak ya udah gimana elunya di sini ya. Seperti itu saat ini orang yang bersama dengan kamu. Yuk kita lihat ya gimana perasaannya yang sebenarnya sama kamu. Ten of Pentacle ya, Five of Cups, lalu di sini ada The Hangman. Bingung loh sebenarnya dia sayang banget sama kamu ya, dia pengen bahagia, ingin apa ya, kayak emang hubungan ini tuh kayak bukan bicara soal seks ya dalam hubungan ini, tapi dia lebih ke ingin memiliki segalanya bersama dengan kamu. Orang sayang banget sih orang ini sama kamu tuh. Ya, kalau kalian sekarang udah berkeluarga, emang dia tuh pengen hubungan ini tuh sukses, punya ini, punya itu, berkelimpahan. Kesehatannya juga bagus, pengen seperti itu guys.
ini cita-citanya dia sama kamu ya. Pengen hidup yang seperti ini, menyenangkan, gembira, saling support ya, sepemikiran, sejalan. Ini yang terlihat dalam perasaan terdalamnya, dia tuh pengen pengen bahagia sama kamu gitu. Kalau saat ini kalian udah nikah nih, kemungkinan ya kamu kalau nambah anak lagi ini bisa bikin dia tambah erat hubungannya sama kamu, tambah sayang sama kamu. Kalau misalkan kamu ini dingin sama dia, kamu nggak bisa berubah sikapnya jadi romantis karena mungkin di sini ya kamu nggak terima nih sama sikapnya dia yang selalu baik sama lawan jenis, kesel gitu, mungkin kamu punya kekesalan yang brutal sama dia gitu ya, karena sikapnya dia yang friendly abis bikin kamu cemburu, curiga, dan selalu ada perselisihan, keributan gitu ya, disebabkan oleh tingkahnya dia dengan lawan jenis misalnya. Karena di sini kelihatan orangnya emang begitu guys, perhatian sama orang, nggak cuma sama kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak ke kamu tuh kurang, ke orang lain tuh lebih gitu. Tapi orang ini perasaannya dalam sama kamu, pengen bahagia sama kamu sampai akhir hidupnya dia nih, selalu bersama dengan kamu, bisa memenuhi kebahagiaan kamu. Nih, apalagi teman-teman mungkin kalau udah punya anak, tambah deh punya anak. Ini orang emang apa ya? Emang karakternya kayak gitu, tapi so setia loh sama kamu. Gak apa ya? Menurut dia yang di luaran sana ya nggak seistimewa kamu, nggak sebaik kamu gitu, jauh banget gitu kualitasnya. Dan dia juga di sini nggak mungkin ya memperlakukan kamu tuh sebelah mata gitu, menyia-nyiakan kamu. Dia sangat mengunggulkan kamu, kamu bisa segalanya itu di pandangannya dia. Sangat istimewa. Yang membuat dia saat ini mungkin merasa nyaman, merasa senang, gembira itu karena ada kamu. Karena pengorbanan kamu juga cukup banyak di sini yang membuat dia ini eman sama kamu, sayang gitu loh. Emang ini doang sih kelihatannya nih, karakternya dia nih, si parasnya dia nih mungkin yang memunculkan kamu ini cemburu terus. Dia juga di sini ngerasa kamu kurang perhatian. Jadinya dia sering menyibukkan diri dengan kerja dan dia pun bersikap sama kamu gimana kamunya. Sebetulnya perasaan terdalamnya sedih, guys. Ngerasa kehilangan kamu. Five of Cups, nggak dapet perhatian, bener-bener kayak nggak ada harga dirinya dia gitu loh. Orang dia kayak nggak diinginkan sama kamu. Dia ngerasa kayak, aduh kok gini amat ya gitu ya. Udah semuanya mungkin dia berusaha buat ngebaik-baikin kamu, berusaha untuk mengalah, tapi masih aja mendapatkan perlakuan yang nggak nyaman. Hatinya sedih sekali. Mungkin terlihat dari parasnya dia nggak memperlihatkan gitu kesedihannya ya. Tapi batinnya ini guys, lemah, frustasi dia, gimana lagi ya? Gimana lagi guys? Bingung dia. Bingung harus memperlakukan kamu dengan cara apa. Bener-bener nggak nyaman saat ini keberadaan dia di sisi kamu, kurang perhatian, kurang diinginkan, kayak ngerasa nggak berharga, bingung. Dia ingin berbuat apa lagi, makanya sekarang dia sering banget menyendiri kemana-mana ya. Dan aku bisa tebak dia sering ke pantai nih atau tempat-tempat yang banyak anginnya. Intinya ya mungkin kalau kamu punya rumah yang ada ruang belakangnya itu ya, halaman belakang, mungkin dia sering banget nanti di sana karena dia orang nih seneng bicara dari hati ke hati gitu ya. Itu sih kalau aku lihat orangnya sebenarnya romantis. Tapi semenjak kamu bersikap kayak gitu, dia sering apa ya, kayak ngomong dengan hatinya, dengan pikirannya, ngejawab sendiri, nanya sendiri, ngejawab sendiri, terus support dirinya sendiri. Itu yang aku lihat loh, nih The Hangman nggak nyaman beneran deh, deket kamu tuh nggak nyaman. Tapi dia nggak bisa pergi, nggak bisa ngapa-ngapain. Pergi dari kamu tuh susah, udah keiket batinnya gitu loh, nggak bisa lepas dari kamu. Terus pergerakannya juga nggak bisa ngapa, dia mau kemana gitu. Jadi di pikiran dia itu nggak ada orang lain yang bisa bikin dia seneng. Dia mau kemana gitu, bingung. Kalau udah kamu kayak gitu dia mau kemana, ngapain gitu loh ya. Itu yang bikin dia sekarang di hatinya tuh sedih tuh ya, karena sikapnya kamu gitu sama dia. Knight of Pentacle ya guys, aku lihat di sini dia masih berusaha sih. Dalam perasaannya masih ada tekad ingin berusaha memberikan yang terbaik
ya, yang bisa dia lakukan untuk hubungan ini tetap baik-baik aja dengan kamu gitu. Itu ya aku lihatnya seperti itu. Dia bersabar di sini. Perasaannya dia ya, dia akan bersabar lah. Dia merasa kuat di sini. Dia akan menjaga hubungan ini. Dia nggak mau pergi dari kamu, dan dia juga nggak akan ngebiarin kamu pergi. Walaupun kamu mungkin galak, cerewet, tukang ngatur, dia mau sabar. Dan sebetulnya dia juga galak guys, cuman dia ini harus memposisikan dirinya loh. Kalau dia sama-sama kayak gitu, kayak kamu sering perang, mungkin ada ya sesekali kamu sama dia perang gitu di strength di sini ya. Cuman seiring berjalannya waktu, kalau dia gitu melakukan hal yang sama, ya udah nggak akan ada yang namanya kebahagiaan gitu. Jadi dia sering nyeneng-nyenengin diri aja, walaupun kamu masih sering lihat dia dengan tatapan bete, nggak suka, tapi dia ngerasa kayak nggak mau, apa ya, nggak mau terpengaruh gitu dengan caramu memandang dia gitu. Dia ngerasa kayak ya mungkin kalau dalam hubungan ya kayak gini kali ya gitu. Jadi dia nggak mikir kamu yang apa ya, yang buruk gitu. Walaupun sebetulnya dia sangat tersakiti. Di sini ada Five of Cups. Udah mau nyerah dia guys, nyerah banget, tapi di sini nggak bisa pergi. Susah buat dia ini melangkah pergi. Orang udah diikat gitu loh. Artinya gini loh, orang udah sayang loh sama kamu, udah nyaman sama kamu. Keadaan gak enak sekalipun ya dia sabar gitu. Siapa tahu nanti ada jalannya. Yang penting dia bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi untuk melindungi hubungan ini tetap baik gitu loh. Tetap, maksudnya nggak putus, nggak berpisah dari kamu. Jadi dialah di sini yang apa ya, kayak bertekad lah buat sabar gitu ya. Siapa tahu nanti dengan kelemah lembutannya dia kamu bisa berubah. Ya dia ngerasa emang kuat gitu guys. Dia galak, cuman dia nggak boleh sikapnya kayak gitu, karena dia ngerasa mungkin sikap dia sama kamu selama ini kurang memperhatikan kamu. Jadi kamu mengabaikan dia. Saat ini dia mau berubah gitu ya, mencoba untuk strength ya, kuat gitu. Jadi semua ini awalnya mungkin dari dia gitu ya. Ya, jadi dia kayak paham gitu awalnya dari dia, maka di sini dia mau berusaha melakukan yang terbaik selagi masih ada kesempatan dan selagi dia masih bersama dengan kamu. Ya, dia memang tidak mau kehilangan kamu. Dia sabar di sini walaupun banyak sekali mungkin ada yang tidak seperti yang dia inginkan, nggak sepemikiran, nggak sejalan, tapi dia memilih untuk bersabar menjalani hubungan sama kamu. Kita lihat lagi guys ya, kedepannya kamu akan gimana sih sama dia. Queen of Swords, Queen of Swords, Eight of Cups, the Devil, ada the Fool, ada Eight of Wands. Jadi kedepannya akan gimana? Ini ya, aku lihat kedepannya Queen of Swords. Ya, dia akan bergerak gitu di dalam hubungan ini tuh gimana kamu aja. Kenapa sih aku ngomongnya kayak gini guys ya? Queen of Swords di sini punya kekuatan memerintah, mengontrol, mengatur gitu. Sebenarnya orang ini bisa ngatur kamu, ngontrol kamu, melarang ini itu kamu. Ya. Tetapi dia ingin hubungan ini baik-baik aja. Jadi mungkin ini adalah keegoannya dia, yang kelak keegoan dia ini akan dia netralkan, ataupun juga dia akan bersikap sabar di sini. Kalau dia nggak sabar, hubungan ini akan hancur gitu loh. Karena dia sayang guys sama kamu. Sayang, jadi dia akan mengalah. Sekeras-kerasnya orang punya karakter, kalau dia udah sayang sama pasangannya, cepat atau lambat dia akan berubah, akan ngerti gitu loh. Yang dia lakukan ini salah enggak? Oh, terlalu enggak? Dia akan sadar guys. Mengalah di sini guys. Queen of Swords. Udah dia pertimbangkan. Ya.
selama kamu masih bisa berada di jalan yang benar, tidak berselingkuh, dia akan tunduk dengan perintahmu, dengan aturanmu, dengan keinginanmu. Sikap kamu yang dingin, sikap kamu yang tidak memperdulikan dia, dia akan diam gitu loh, ya. Emang sifat dia kurangnya gitu doang, nggak bisa acts of service, love bombingnya kurang gitu. Mungkin kamu tipe orang yang seperti itu karena mungkin di awal dulu dia love bombingnya gila-gilaan, act of service-nya juga gila-gilaan, ya. Itu yang bikin kamu kepikiran, kok sekarang nggak kayak gitu lagi, kemana, kok dia lebih sibuk kerja, terus kok jadi sikapnya berubah sama kamu. Padahal dia berubah karena dia ngikutin cara kamu gitu loh, ngediemin dia, ngeblokir dia, nyuekin gitu ya. Pokoknya dia ngikutin, cermin kan. Mengikuti, perasaannya tuh ngikutin kamu gitu loh. Akhirnya dengan cara dia untuk mengurangi kesedihannya, kebaperannya karena kamu berubah, dia banyak menyibukkan diri dengan kerja. Akhirnya jadi kebiasaan sampai dengan detik ini dia apa-apa kalau kamu marah ya dia tinggal kerja, dia tinggal dengan aktivitasnya dia yang bisa bikin dia lupa kalau lagi ada masalah sama kamu, bukan merayu, mendekati kamu, minta maaf ke kamu, ya. Justru dia malah mikirin gimana caranya biar nggak stres. Ya udah dia sibuk dengan apa yang dia biasa lakukan jika kamu lagi dalam masalah ataupun juga mikir dia nggak bener. Jadi buat ngihilangin rasa stresnya dia itu ya, karena komunikasi kalian ya dia cuek gitu loh. Nih, cuek gitu guys, dia sibukin aja dirinya ke hal-hal yang lebih bikin dia untuk ngelupain masalah dengan kamu. Ya, kedepannya akan kayak gitu dia ngikutin. Jadi nanti kalau kamu ribut lagi, kalau ada masalah apa gitu, ada aja nanti ke depannya ya, dia nggak bakal kayak marah gitu, nggak. Bakal diemin kamu. Dan setiap kali ada masalah, dia bakal sibuk dengan apa yang bisa dia lakukan untuk ngurangin stres. Itu yang udah tadi aku bilang ya. Itu semua dia lakukan supaya hubungan ini tuh tetap berjalan seperti apa yang dia inginkan. Dia nggak mau ngusik lah gitu ya. Apa sih yang jadi eh apa ya, kamu tuh maunya apa sih dalam hubungan ini? Nah, itu dia nggak mau apa ya, kayak berdebat lah gitu ya. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau gitu. Yang jelas dia itu menghindar bukan karena dia ini nggak sayang, tapi dia nggak bisa lagi loh guys. Kalau kamu marah dia peluk kamu, dia cium kamu, dia manja-manjain kamu, dia sayang. Nggak bisa, emang karakternya kayak gini. Ya udahlah capek gitu, kayak ngerasa gitu ya guys ya di sini. Perasaannya tuh ini apa, baperan. Jadi lu kayak gituin gua, awas ya besok-besok kalau gitu lagi gua nggak bakalan gitu baik sama lu. Kayak gitu orangnya. Tapi dia nggak bisa ngelepasin kamu, nggak bisa. Ya, nih bersyukur guys, dia masih ada nafsu, masih ada rasa ke kamu itu ya karena seks juga. Ini juga yang nguatin hubungan kalian. Kalau nggak ada ini udah dingin nih hubungan. Dia juga mungkin deket sama kamu ya mungkin bukan karena cinta, bisa aja karena uang, tapi di sini nih orang sayang sama kamu. Cuman mungkin nih sikapnya yang sering cemburu, curiga, wah udah segala macem. Berubahlah sekarang energi hubungan kalian gitu ya. Orang yang sekarang sama kamu ini yang ngerasa seperti itu gitu, tapi dia nggak bisa kalian ini berpisah. Kalau kalian sudah menikah ya ini nggak bisa, mungkin pernikahan itu yang mengikat. Tapi kalau kalian masih pacaran ya mungkin karena nafsu ini atau ada kemelekatan ya, karena kamu juga termasuknya mungkin orang yang bisa memberikan kepuasan, memberikan kekuatan ya. Itu bisa bikin dia ini menetap pada diri kamu, mengikat energi dia bersama dengan kamu. Ada rasa candu sama kamu, kecanduan. Kayak habis makan minum apa gitu. Ya pengen ngerasain lagi ya itu ya. Kamu tuh buat dia ya nggak apa ya, nggak sepele loh gitu. Kalaupun ribut besar gimana tetap aja balik ke kamu. Balik ke kamu. Apalagi udah nikah nggak bakal mau dikasarin kayak gimana dia, mau di caci maki atau apa, pasti balik ke kamu. Orang tempat ternyamannya, tempat dia yang bisa bikin dia walaupun kayak toksik gitu ya hubungannya, tapi dia ngerasa kayak
Duh nggak bisa kalau nggak sama kamu gitu. Nggak bisa. Nggak mau lagi dia mulai dari nol dengan orang lain. Nggak bisa guys. Emang ini tuh ego ya, hubungannya ke depan itu ego sih. Sama-sama keras gitu. Tapi kalau masalah seks atau segala macam dia nggak bandel guys, nggak nakal. Hubungannya selalu kepinginnya ya kamu gitu, orang yang bisa membuat dia ini ya kalau ada masalah besar tuh hilang ya dengan perhatian kamu mungkin yang terlalu ini ya, kalau aku lihat sih kayak terlalu ketat ya, jadi sering banget banyak masalah gitu ya, akhirnya dia sering ngambek gitu, bisa jadi kayak gitu dianya sering ngambek di sini. Tapi meskipun kayak gitu ya, kan dia ngambek, dia marah nih misalkan ya, dia mutusin kamu, ngeblokir kamu, duduk aja guys, nggak usah pusing, balik lagi dia, balik lagi, balik lagi. Emang orangnya seneng dengan kebebasan, jangan pernah kamu melarang dia begini begitu, dia nggak akan bisa nyantol sama yang lain, nggak, energinya udah eh, apa ya, kalau aku rasain tuh kamu yang dapetin dia gitu loh ya, semuanya. Jadi dia juga ngerasa puas sama kamu. Jadi kalau sama orang tua dia orang perhatian ya, ya enggak? Orang ini perhatian. Yang jelas dia kayak begini tuh itu sikapnya di kamu gitu. Sebetulnya orang-orang yang dingin ini bisa jadi orang yang sangat memperdulikan kamu, terus bisa memenuhi kehidupan materi kamu, yaitu cukup disupport, disupport, dikasih kepercayaan, jangan disepelekan, jangan diabaikan. Dia akan bisa itu mampu karena dia nggak ada support. Ya lu bertanggung jawab dong. Jadi kayak ngerasa dia punya tanggung jawab sama kamu, tapi dia nggak dikasih hak gitu loh, dia disupport, disayang, dicintai, itu kan haknya dia gitu, tapi nggak dikasih, dia sedih guys, akhirnya apa, nggak peduli juga sama kamu, akhirnya dia lebih memilih kesenangan dirinya sendiri ya, dengan cara apa ya, mencari hiburan di luar. Tapi teman-teman semuanya, aku lihat The Pool di sini bukan orang yang gombalan gitu sama lawan jenis, bukan orang yang em, apa ya, kayak berselingkuh, no no, enggak. Nih act of one, sebenarnya butuh pendekatan aja gitu loh, butuh komunikasi. Dia itu sayang, kalau jauh dengan kamu nggak bisa, kalau deket dengan kamu ribut ya, nggak bisa guys. Apalagi kalau kamu LDR, udah butuh ketemuan aja itu, nanti kamu akan lihat ke depannya baik-baik aja gitu dianya. Cuman karena di sini banyak dituntut dan cemburu gitu, wajar ya, namanya cinta cemburu, cuman jangan terlalu menyudutkan dia ke hal yang negatif dan kayak ngerusak mental dia. Dia juga manusia, punya hati, punya pikiran, kok dia dinilai kayak gitu ya, nggak mau dia gitu guys ya. Ada Cancer ya, terus Pisces, Scorpio, ada Leo, Capricorn, Aries, Pisces, Virgo, Sagittarius, Aquarius, Capricorn, ada Pisces lagi, ada Pisces, dan satu lagi ada Libra dan Gemini. Guys, gini ya guys ya, terlalu banyak ngatur juga susah ya. Ini tipenya pengennya dibiarin gitu loh, dibiarin. Nggak mau dikoreksi guys kalau ada salah. Kalau laki-laki tuh nggak suka dikatakan salah terus, karena ego laki-laki cenderung lebih tinggi. Mereka ini senang dihormati, terus kalau terus-menerus nih guys ya, dikoreksi, disalahin, mereka merasa kamu nggak ngehargain mereka gitu ya. Dampaknya si laki-laki ini bisa jadi defensif, marah mulu sama kamu. Terus yang paling hebatnya itu diem, karena malas berdebat. Kayak gini nih, dia ninggalin kamu nanti kalau sering banget ngatur, diem. Nanti kamu diabaikan, kamu marah kan? Solusinya apa? Alihkan cara bicara gitu loh. Maksudnya kamunya ngomong, bagaimana caranya harus bisa ngomong.
kalau kamu salah. Tapi kamu jangan selalu bilang, "Iya saya salah." Jangan jangan. Ajak bicara gitu. Kalau kamu ngerasa dia susah banget diajak bicara, iket aja. Iket sambil ngomong. Ya pokoknya gini ya, gimana kalau kita coba cara yang lain gitu ngomong. Apa yang kamu mau dari aku? Apa yang bisa aku lakukan? Biar hubungan itu enak gitu. Karena laki-laki nggak suka diatur seperti anak kecil, dia juga butuh ruang di sini, nggak usah terlalu dikontrol, banyak diatur, nanti kamu bisa kehilangan kendali atas hidupnya dia. Nih kayak The Fool kan muncul ya. Jadi solusinya gimana supaya nggak begini? Gunakan pendekatan nih, kataku bilang tadi yang lebih halus. Bukan seperti mengatur atau lebih kayak diskusi sebagai partner. Tapi kalau perempuan gimana? Perempuan mah lebih gampang, guys. Kalau dia marah, peluk, cium, peluk, cium. Apalagi kalau udah menikah, udah nih. Mana ada devil? Seks itu bisa jadi solusi, guys. Tambah anak juga bisa. Tapi kalau untuk laki-laki nih, ya memang harus dihormati, dihargai, dan ajak bicara. Mohon undur diri teman-teman semuanya, tetap semangat. Semoga teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman impikan ya, dibukakan jalan kemudahan, kebahagiaan, disejahterakan, pasangan yang baik, jodoh yang baik ya, dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di tahun 2025 ini dengan pasangan. Masalah yang ada jadikan motivasi untuk berubah ya, untuk jauh lebih baik. Jangan pantang menyerah, usaha dan doa adalah penentu kita berhasil atau tidaknya. Minta tolong sama Tuhan. Kalau kamu tidak percaya dengan Tuhan, kamu tetap bertindak baik sama diri sendiri dan berlaku baik kepada orang lain, maka kamu pun akan punya karma yang baik. So, apapun yang ada di pikiran kamu yang negatif-negatif, itu yang nantinya bakal kamu lakuin dan terjadi. Mending gak usah ya, jangan tarik energi jelek itu di pikiran, karena itu kekuatan pikiran akan bisa menjadi kenyataan. Semoga terkabulkan, amin amin amin, dan semoga teman-teman juga dilindungi dari penyakit yang berbahaya. Oke, bye semuanya.